Hey guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang pernah terjadi di Boyolali. Yang mana semuanya ya, ini bermula dari pinjol sampai berakhir jadi kasus yang cukup naas banget nih. Soal apa yang dialamin seorang guru olahraga yang sebagai korbannya di kasus ini. Dan yang parahnya nih ya, korbannya ini dieksekusi justru sama orang yang menggunakan identitasnya untuk keperluan pinjol yang rencananya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Tapi semuanya berakhir naas, bahkan ini pun jadi kasus yang cukup menggemparkan. Makanya nih, kasus ini harus banget kita bahas di sini ya, supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Amit-amit ya, kasus kayak gini jangan pernah terjadi di hidup kita dan juga orang-orang terdekat kita. Nah, jadi kita cukup tahu aja kayak gimana kasusnya ya untuk pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah, jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kasusnya, kalian pasti pernah dengar kan istilah kalau punya uang itu diputerin. Nah, itu ada benernya juga loh. Misal kita punya pendapatan rutin nih ya, terus sebagian pendapatan kita itu dialokasikan untuk investasi. Nah, jadi kita punya kesempatan nih untuk punya pendapatan tambahan. Nah, jadi pendapatan kita itu ya bisa muter dan kembali jadi penghasilan. Gimana? Mantep nggak? Nah, jadi kalau kalian mau coba investasi kayak gitu, investasi yang mudah dipahamin bahkan fleksibel secara waktu juga, aku saranin cobain Okta deh. Kenapa? Karena Okta adalah broker internasional yang udah ada di 180 negara dengan 13 bahasa sejak tahun 2011 loh. Terus kalau kalian masih bingung, mungkin belum pernah nyobain Okta, nggak usah bingung. Karena di Okta sebelum kita mulai ya, kita tuh bisa belajar dan latihan dulu tuh menggunakan akun demonya. Karena di sana materinya udah cukup lengkap untuk kita pelajarin. Atau kalian bisa langsung cek channel YouTube Okta Indonesia. Karena di sana juga banyak materi-materi yang diajarkan untuk kita yang sebagai pemula. Terus kelebihan lainnya, di Okta proses deposit dan penarikannya yang cepet, pastinya dengan berbagai pilihan pembayaran. Terus spreadnya juga rendah dan 0 komisi gitu. Dan Okta ini juga udah punya penghargaan internasional. Salah satunya Award Sekuritas Dana Klien Terbaik di Indonesia dari World Business Star Magazine. Oh iya, Okta juga bakal ngadain event Ayo Trading Bareng di tanggal 28 sampai 29 Mei tahun 2024, tepatnya di jam 17.00 WIB. Di sana akan ada berbagai hadiah untuk pemenang kompetisinya. Bukan cuma itu aja, kita juga punya kesempatan nih untuk berpartisipasi di Q&A dan LTS dari blogger favorit, yaitu dari Andre Rizky, Andi Sanjaya, Dennis SLL, Vito Henjoto, dan juga Samuel Chris. Jadi kalau kalian mau ikutan, jadi aku jelasin nih kayak gimana caranya, karena gampang banget nih. Nah, jadi kalian tinggal registrasi aja nih di page webinarnya dengan klik link yang udah aku siapin di bawah. Dan kalian harus close setidaknya 1 deal sampai tanggal 29 Mei dengan waktu trade maksimal di jam 20.00 WIB. Nah, jadi kalian bayangin nih, di sana nanti kalian bakal belajar kelola keuangan dan juga berkesempatan dapetin hadiahnya. Keren gak tuh? Jadi yuk kita melek finansial dan persiapkan masa depan keuanganmu bersama Okta. Nah, jadi jangan lupa cek link yang udah aku siapin di bawah. Nah, jadi kalau udah, langsung aja nih kita sambung ke kasusnya. Joko Siswoyo yang tinggal dengan kedua orang tuanya di Desa Simo yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Yang mana kedua orang tuanya saat itu bekerja sebagai pedagang angkringan yang sukses menyekolahkan Joko ini sampai akhirnya ya di tahun 2022 Joko pun menyelesaikan kuliahnya di salah satu kampus di Solo dengan jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Karena Joko ini yang emang hobi dengan olahraga, terutama cabang olahraga pencak silat, yang bahkan hobinya ini pun gak main-main loh. Karena di tahun 2022 lalu Joko ini tuh berhasil mendapatkan medali perak di ajang kejuaraan pencak silat Pakubumi Open di tahun itu. Karena bakatnya ini, setelah lulus kuliah dan balik tinggal dengan orang tuanya di Boyolali, Joko pun langsung diterima jadi guru di salah satu MI atau setara dengan SD nih yang ada di wilayah Ngemplak, Boyolali. Dan semenjak ini yang masih di tahun 2022, dia pun itu benar-benar kerja mengabdi jadi guru di sana yang selalu menempuh perjalanan kurang lebih itu sekitar 12 km dari rumahnya ke sekolah tempat dia ngajar. Tapi di sekolah Joko ini bukan cuma sekedar jadi guru olahraga aja, tapi juga dipercaya jadi wali kelas di sekolahnya. Bahkan saat itu ya, di luar jam sekolahnya, Joko juga itu jadi guru les pencak silat untuk murid-muridnya di sekolah. Karena kesibukannya yang makin padat, akhirnya Joko pun itu mulai ngekos yang gak jauh dari sekolah tempat dia ngajar. Tapi saat itu juga ibunya yang bekerja sebagai pedagang angkringan itu mulai menderita stroke yang ngebuat ibunya itu jadi kesulitan tuh untuk kerja. Nah, karena inilah Joko yang saat itu udah berpenghasilan itu selalu ngebantu bapak dan ibunya yang udah gak muda lagi. Yang bahkan semenjak ini ya, Joko ini tuh udah mulai jadi harapan bahkan tulang punggung untuk kedua orang tuanya. Tapi di samping itu Joko juga punya teman yang bernama Agung Nugroho
Joko. Yang mana Agung ini tuh emang temennya sejak lama yang tinggal di wilayah Jebres, wilayah Solo. Yang saat itu ya Agung ini tuh nggak punya pekerjaan tetap. Karena ini Agung dan Joko pun sempat memulai usaha kecil-kecilan untuk menjual buah-buahan yang rencananya akan dikelola Agung ini. Sedangkan Joko yang saat itu disibukkan sebagai guru itu cuman bantu mendanai dan bantu-bantu aja tuh pas sempetnya aja. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah kesepakatan mereka. Tapi setelah usaha mereka yang dijalanin Agung, ternyata semuanya nggak sesuai harapan. Yang intinya ya baru berjalan usaha mereka itu langsung merugi. Nah karena ini ya Agung pun itu sempet ngutang ke sana sini tuh untuk berniat menutupi kerugiannya. Tapi justru karena hutang itu masalahnya pun ya jadi makin rumit. Karena Agung ini nggak bisa melunasi hutang-hutangnya yang ngebuat dia pun selalu dicari debt collector. Nah karena udah kebingungan disinilah tepatnya di bulan Desember tahun 2022 dia pun nemuin Joko untuk menceritakan semua masalah dan juga hutang-hutangnya. Joko yang saat itu baru tahu dengan masalahnya ya juga kaget dan pastinya kebingungan juga tuh. Karena Joko ini nggak bisa bantu karena ya nggak punya uang lagi untuk bantu melunasi hutang-hutangnya Agung ini. Karena ini Joko pun sempat nyaranin Agung untuk menggunakan pinjol ya untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah terus niatnya untuk melunasi pinjolnya itu dengan cara nyicil setiap bulannya supaya nggak ada lagi yang nagih hutang dalam jumlah yang besar yang harus dibayar saat itu juga. Nah maksud awalnya kayak gitu. Tapi karena ngutang di pinjol yang harus menggunakan data KTP, ternyata data diri Agung ini tuh udah nggak bisa digunakan lagi. Yang mungkin ya Agung ini tuh udah pernah pinjol sebelumnya gitu loh. Nah jadi pengajuannya menggunakan datanya Agung ini tuh selalu gagal. Karena inilah Joko pun akhirnya nawarin menggunakan data KTP-nya aja. Yang akhirnya ya mereka pun melakukan pengajuan hutang itu sebesar 6 juta tuh ke salah satu pinjol dengan cicilan sebesar 500.000 yang harus dibayar setiap bulannya. Dan setelah mereka setuju dan Agung pun janji akan melunasi cicilannya setiap bulan, akhirnya ya hutangnya pun langsung diajukan. Dan setelah dananya masuk dari pinjol, ternyata uang yang masuk itu cuma sebesar 5 juta. Ternyata 1 jutanya itu dipotong karena biaya administrasi. Tapi mau nggak mau ya mereka harus terima. Yang penting ya Agung ini tuh bisa melunasi hutangnya yang saat itu memang udah di masa tenggang. Dan setelah itu ya Agung pun itu melanjutkan usaha dagang buahnya dan berencana setiap bulannya dia akan ngebayar cicilannya tadi itu sebesar 500.000 ke pinjolnya. Yang emang awalnya cicilannya pun itu bisa dia bayar. Nah tapi masuk di bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya Agung pun itu mulai kesulitan ngebayar cicilannya. Yang akhirnya yang udah di bulan April tahun 2023 setelah dia nggak bisa ngebayar cicilannya selama 3 bulan, jadinya ya Joko pun mulai sering ditelepon bahkan didatangin beberapa debt collector karena ya Agung ini ngutangnya itu pakai data KTP Joko. Karena inilah Joko pun itu mulai sering menghubungi Agung tuh untuk nyuruh dia melunasi cicilannya. Nah tapi Agung selalu beralasan tuh kalau dagangan buahnya itu sedang sepi dan dia juga katanya sedang nggak megang uang sama sekali. Ya alasan klasik. Tapi karena waktu jalan terus akhirnya ya pinjamannya yang sebelumnya cuma 6 juta jadi membengkak sampai sebesar 13 juta. Ya karena besarnya biaya denda dan bunganya. Karena ini Joko pun ya makin kebingungan karena dia yang selalu dihubungin dan didatangin debt kolektornya. Nah jadinya ya Joko pun itu makin cerewet bahkan ngegas lagi tuh setiap nelpon Agung untuk nyuruh Agung ini melunasi cicilannya karena dia udah nggak sanggup lagi yang selalu ditelepon debt kolektor. Sedangkan Agung itu masih terus beralasan yang kayak sebelumnya yang katanya kalau dia tuh masih nggak punya uang. Nah karena Agung yang merasa risih yang selalu dihubungin dan ditelepon Joko, akhirnya ya Agung ini tuh sampai memblokir nomor Joko di WhatsApp yang emang bener-bener dia ini lepas tanggung jawab. Yang pastinya ya ini pun ngebuat Joko pun ya jadi kesulitan dan kebingungan tuh pas mau menghubungi Agung. Karena udah kebingungan karena Joko ini yang selalu dihubungin debt kolektornya, jadinya ya Joko pun itu langsung nyari Agung secara langsung. Nah tapi karena tetap nggak ditemukan kabar soal Agung ini ya, jadinya Joko ini yang udah kesal nih ya sampai buat status di WhatsAppnya dengan menggunakan foto Agung dengan sebut info Agung anak Jebres, orang ini bermasalah. Nah yang dia tulis itu dengan bahasa Jawa karena udah saking keselnya. Terus karena status WhatsApp itu permasalahan ini pun ya jadi sampai pembicaraan teman-teman mereka. Sampai ada salah satu teman Agung ini yang nunjukin status WhatsApp itu ke dia. Nah yang mana disinilah Agung pun itu jadi kesel tuh karena merasa dipermalukan Joko ini melalui status WhatsAppnya. Yang mana karena kekesalan Agung inilah semua dari kasus ini pun bermula. Setelah permasalahan status WhatsApp tadi dan Agung juga itu masih nggak ada kabar, akhirnya ya di tanggal 2 Mei 2023 setelah Joko ini pulang ngajar di malam harinya ya tepatnya di jam 8:30 malam, lagi-lagi Joko ini pun langsung nyari Agung lagi tuh dengan langsung mendatangi rumah Agung yang ada di wilayah Jebres yang udah masuk kawasan Solo. Yang mana Joko ini kesana yang cuman sendirian tuh menggunakan motornya yang nempuh kurang lebih sekitar 25 menit jalan dan di sana barulah mereka pun ketemu. Yang emang Agung ini pun kaget dan gak nyangka dengan kedatangan Joko ini ke rumahnya. Di situ tanpa basa
basa-basi, Joko pun langsung nyuruh bahkan maksa Agung ini untuk melunasi cicilan bahkan denda dan bunganya di pinjol dengan total sebesar 13 juta. Dan Joko pun udah nggak mau lagi tuh dengar alasan apapun. Pokoknya ya dia nuntut malam itu juga Agung ini tuh harus melunasi semuanya. Karena ini Agung pun ya kebingungan. Yang akhirnya ya dia sempat janji akan melunasi semua hutangnya malam itu juga. Nah jadi Agung ini nyuruh Joko datang balik lagi ke rumahnya di jam 11 malam nanti. Karena katanya uangnya itu baru ada di jam 11 malamnya. Nah karena ini ya Joko pun yang percaya itu langsung pulang balik ke kosannya dulu. Sedangkan Agung saat itu juga langsung mempersiapkan semuanya. Bukan mempersiapkan uang, tapi mempersiapkan untuk menghabisi Joko malam itu juga. Jadi di situ Agung pun langsung menghubungi satu temennya yang bernama Gilang dan menceritakan semua masalahnya tadi dan juga ngajak Gilang ini untuk menghabisi Joko malam itu juga. Entah gimana caranya, tanpa pikir panjang Gilang pun langsung setuju dan mereka pun langsung mikir kayak gimana cara mengeksekusinya dan juga mikir di mana tempat yang sepi yang mereka anggap aman ya untuk mengeksekusinya. Setelah mikir, akhirnya mereka pun kepikiran satu tempat, yaitu di area persawahan yang ada di Kampung Surukala, wilayah Jatan, Karanganyar, yang emang areanya itu sepi banget karena area persawahan ditambah rencananya ya di tengah malam itulah mereka akan menghabisi Joko. Terus setelah itu Gilang pun ngajak dan nyuruh saudaranya yang berinisial G untuk bawa karung dan tongkat. Nah setelah semuanya siap, malam itu ya sebelum jam 11 malam Agung pun itu langsung bersiap nunggu Joko datang ke rumahnya. Sedangkan Joko yang sama sekali nggak tahu soal apa yang udah direncanakan Agung itu langsung balik ke rumah Agung di sekitar jam 11 malamnya. Yang mana nyampe di sana ya Joko ini pun langsung nagih janjinya. Sedangkan Agung beralasan yang katanya ya kalau dia malam itu juga mau minjem uang temennya yang bernama Gilang. Nah tapi dia ngajak Joko ini untuk saat itu juga nemuin Gilang di tempat kerjanya, persisnya di salah satu pabrik plastik yang ada di kawasan Jebres itu, dan minta tolong juga tuh untuk Joko ini langsung jelasin masalah itu ke Gilang supaya Gilang percaya. Alasannya kayak gitu. Joko yang percaya langsung setuju. Biarpun di sini sebenarnya ya Joko ini tuh udah ngerasa ada firasat nggak enak. Nah tapi tetap malam itu juga ya mereka berdua itu langsung berangkat menggunakan motor Joko ini ke pabrik plastik ya untuk nemuin Gilang. Sampai di sana mereka pun ketemu dengan Gilang, yang mana di situ ada si G juga tuh yang secara diam-diam udah nyiapin karung dan tongkat di motornya. Nah setelah ketemu di situ Joko pun langsung jelasin tuh ke Gilang soal hutang Agung ini, dan Gilang pun bersedia bantu melunasi hutang Agung ini sebesar 13 juta. Nah tapi saat itu katanya ya Gilang ini tuh nggak ngebawa uang sebesar itu. Nah jadi Gilang ini ngajak mereka bareng-bareng ke rumahnya untuk ngambil duit. Di sini karena Joko ini udah dibawa-bawa, apalagi kondisinya di situ tengah malam ya, sebenarnya Joko ini tuh mulai ngerasa curiga. Nah jadi secara diam-diam di situ Joko pun itu sempat share lokasinya saat itu ke satu teman kosannya. Terus di situ mereka pun langsung berangkat bareng-bareng secara beriringan menggunakan dua motor ke rumah Gilang. Yang mana posisinya ya Agung ini tuh dibonceng Joko menggunakan motornya, sedangkan di depan itu Gilang satu motor dengan saudaranya tadi yang berinisial G. Di tengah jalan saat memasuki area persawahan yang sepi yang ada di Kampung Surukalang, Gilang pun tiba-tiba berhenti, yang pasti ngebuat ya Joko pun itu ikutan berhenti juga. Nah disitulah tanpa basa-basi ya mereka pun langsung turun dari motor, dan di situ Agung pun langsung mencekik dan memiting tubuh Joko ini dari belakang sampai terjatuh. Sedangkan Gilang langsung nyuruh si G ngeluarin tongkat dan karung, dan disitulah Gilang dan Agung pun langsung menghantam Joko ini menggunakan tongkat itu sampai beberapa kali, sampai Joko pun lemas dan gak bisa bangun. Setelah itu mereka pun langsung memasukkan Joko ini ke karung dalam keadaan hidup-hidup, dan juga memasukkan beberapa paving ke karungnya ya untuk pemberat. Setelah itu karung itu pun langsung mereka ikat menggunakan kawat yang udah mereka siapkan. Nah terus setelah semuanya beres ya mereka pun langsung ngebawa karung itu dengan digotong menggunakan motor ke wilayah Mojolaban Sukoharjo untuk ngebuang karung itu ke Sungai Bengawan Solo. Terus setelah itu setelah semuanya beres yang udah lewat tengah malam, mereka pun itu langsung bubar dan Agung pun itu langsung balik ke rumahnya. Terus besoknya di tanggal 3 Mei di hari Rabu, karena Joko yang gak masuk ngajar, teman-temannya sesama guru di sekolah itu sempat bertanya-tanya karena gak biasanya Joko ini tuh gak masuk tanpa kabar. Padahal di hari itu Joko ini juga sebenarnya ada jadwal melatih pencaksilat muridnya untuk persiapan tampil di pekan olahraga dan seni yang diselenggarakan di waktu dekat saat itu. Karena inilah mereka semua heran kenapa Joko ini tumben-tumbennya gak masuk. Nah sedangkan pihak keluarganya saat itu yaitu masih gak tahu apapun. Ya karena Joko saat itu emang ngekos yang gak jauh dari sekolah tempat dia ngajar. Terus besoknya lagi di hari Kamis tepatnya di tanggal 4 Mei tahun 2023, warga di Kebak Keramat pun yaitu dihebohkan dengan temuan tubuh lelaki yang udah dalam keadaan ngapung di pinggir Sungai Bengawan Solo. Karena ini warga di sana pun langsung melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian setempat, dan gak lama kemudian ya tubuh lelaki itu pun langsung dievakuasi dengan keadaan tubuhnya yang udah membengkak, dan saat itu juga tubuhnya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Yang mana disinilah polisi pun langsung meyakini kemungkinan lelaki itu korban
karena banyaknya luka lebam di tubuhnya. Tapi setelah diotopsi ternyata penyebab kematiannya itu bukan karena luka lebam, tapi karena tenggelam. Karena ternyata mereka ngebuang tubuh Joko ke sungai itu dalam keadaan hidup, yang akhirnya ya dia pun itu meninggoy karena tenggelam. Tapi karena saat itu kasus ini masih belum terungkap, bahkan identitasnya pun masih belum ada yang tahu, jadinya ya polisi pun terus menyelidiki identitasnya. Nah sampai akhirnya identitasnya pun itu berhasil terungkap, yang ternyata lelaki itu bernama Joko Siswoyo yang berstatus sebagai guru di salah satu MI di Boyolali. Terus pas pihak sekolahnya tahu kabar ini ya, mereka semua pun itu langsung shock setelah tahu alasan yang sebenarnya kenapa Joko ini tuh nggak masuk sekolah tanpa kabar. Yang padahal saat itu kehadiran Joko ini tuh sangat ditunggu dengan anak-anak muridnya yang udah semangat untuk latihan pencak silat. Gitu juga keluarga Joko yang benar-benar kaget dan shock pas pihak kepolisian melaporkan temuan tubuh Joko ini. Nah tapi karena saat itu ibunya yang sedang menderita stroke, jadi pihak keluarganya itu berusaha merahasiakan kejadian ini dari ibunya dengan segala cara. Sedangkan bapaknya dan juga kedua kakaknya saat itu ya cuman bisa pasrah dengan apa yang terjadi. Yang pastinya mereka pun itu berharap semoga pelakunya itu bisa secepatnya ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Karena saat itu pelakunya emang masih belum terungkap. Nah jadinya ya pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan mendalam, terutama menyelidiki orang-orang terdekat Joko ini. Sampai akhirnya pihak penyelidik pun dapat informasi soal permasalahan hutang pinjol yang dialami Joko ini dengan satu temennya yang bernama Agung Nugroho yang merupakan warga desa Jaglan, kecamatan Jebres, kota Solo. Ditambah adanya pengakuan dari teman satu kosan Joko yang aku sempat nerima pesan via WhatsApp dari Joko di malam kejadian tadi, yang mana ya di tengah malam itu Joko ini tiba-tiba ngirim lokasinya yang ada di wilayah Jebres, yang emang pesannya nggak langsung dia buka karena dia memang udah tidur, karena pesannya dikirim itu di tengah malam. Nah jadi paginya barulah dia yang buka tuh pesan WhatsApp dari Joko, yang emang awalnya ya dia pun itu heran gitu loh, karena Joko ini cuma share lokasinya aja yang ada di wilayah Jebres. Nah karena lagi-lagi mengarah ke Jebres yang juga alamat Agung yang merupakan teman Joko yang sempat bermasalah hutang dengan Joko, dan banyak juga nih ya petunjuk-petunjuk lain yang emang mengarah ke Agung, ya jadinya ya kecurigaan penyelidik pun langsung mengarah ke Agung. Terus pas polisi yang berencana akan memeriksa Agung, ternyata saat itu Agung ini tuh udah nggak ada lagi di rumahnya dan nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Karena saat itu ya Agung ini emang udah melarikan diri dari rumahnya, karena setelah Agung ini tahu dari media-media berita yang memberitakan temuan tubuh Joko di Sungai Bengawan Solo tadi, dan juga tahu ya kalau polisi saat itu udah menyelidiki kasus ini, jadinya ya Agung yang panik pun ya itu langsung melarikan diri ke wilayah Ponorogo. Terus singkat cerita nggak butuh waktu lama polisi pun berhasil melacak keberadaannya, yang akhirnya ya di tanggal 5 Mei tahun 2023 atau setelah 3 hari dia mengeksekusi Joko tadi, akhirnya ya Agung pun itu berhasil ditangkap dalam pelariannya di Ponorogo. Setelah itu Agung pun langsung diperiksa dan pastinya diinterogasi. Nah karena kebohongan gak akan bertahan lama diinterogasi, akhirnya ya gak butuh waktu lama Agung pun nyerah, yang akhirnya ya mengakui semuanya, termasuk mengakui kalau aksinya ini itu dibantu temennya yang bernama Gilang dan juga saudara Gilang ini yang berinisial G, yang sama-sama warga Jebres, kota Solo. Karena ini besoknya di tanggal 6 Mei Gilang pun akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya. Nah sedangkan si G tadi yang udah kabur itu masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sedangkan mereka berdua ini yang udah ketangkap itu mereka pun langsung diselidiki lebih dalam lagi. Dan di situ ya Agung pun mengakui yang katanya sebenarnya mereka itu nggak berniat menghabisi Joko, yang mana niatnya cuman ngasih pelajaran aja. Karena katanya dia yang udah sakit hati karena Joko udah membuat status WhatsApp yang mempermalukan dia karena masalah hutang tadi. Yang emang pengakuannya ini ya terkesan untuk dia bebas dari tuduhan pembunuhan berencana yang emang hukumannya itu jauh lebih berat. Nah tapi pengakuannya itu ya tetap terkesan aneh, karena sebelumnya mereka udah siapin karung yang cukup untuk memasukkan tubuh Joko kan, yang artinya ya adanya karung bahkan paving yang sebagai pemberat dan juga kawat untuk ngikat karungnya itu udah lebih dari cukup untuk membuktikan niat mereka yang emang berencana menghabisi bahkan membuang tubuh Joko yang sebagai korbannya. Karena ini singkat cerita setelah melewati proses pengadilan yang panjang, akhirnya ya Agung yang sebagai otak pelakunya itu dijatuhin hukuman penjara seumur hidup karena udah terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan Gilang itu dijatuhin hukuman 20 tahun penjara. Nah sedangkan si G itu masih belum ketangkap tuh, bahkan sampai sekarang statusnya itu masih DPO. Nah tapi kalau kalian nanya ya kenapa namanya nggak disebutin cuman inisialnya aja, nah itu aku pun heran karena di media-media juga pas aku ngeriset kasus ini emang nggak ada yang sebut nama asli si G ini, padahal statusnya DPO. Malah biasanya ya kalau DPO fotonya pun itu harusnya disebarluaskan nggak sih ya, tapi ya nggak tahu lah. Yang pasti apapun itu semoga si G ini bisa ditangkap secepatnya supaya kasus ini itu benar-benar tuntas demi keadilan untuk Joko yang sebagai korbannya. Terus soal Joko akhirnya dia pun dimakamkan di wilayah Boyolali, yang emang kepergian Joko ini ya bukan cuma duka untuk keluarganya tapi juga pihak sekolah tempat dia ngajar dan juga seluruh murid-muridnya yang merasa kehilangan. Karena menurut kepala sekolahnya Joko ini tuh guru muda yang baik, rajin bahkan sangat berprestasi. Karena belum setahun dia ngajar di sekolah itu dia udah beberapa kali mengharumkan nama sekolahnya dan mempersembahkan beberapa prestasi. Karena dia pernah membawa sekolahnya menjuarai kompetisi seni dan olahraga tingkat
madrasah di kecamatan Ngemplak dan juara 2 di bidang olahraga voli. Dan saat itu Joko juga sebenarnya sedang fokus melatih murid-muridnya untuk menjuarai kompetisi olahraga dan seni di bidang pencaksilat di sana yang rencananya akan diadakan di tanggal 13 sampai 14 Mei tahun itu. Nah tapi sayangnya ya, Joko harus berakhir naas di tanggal 3 Mei-nya. Karena inilah kepergian Joko ini benar-benar jadi luka mendalam tuh untuk keluarganya dan juga pihak sekolah, terutama murid-muridnya. Sampai mereka satu sekolah yaitu melakukan tahlilan di musola sekolahnya tuh untuk mendoakan Joko yang sebagai guru yang sangat dicintain muridnya. Tapi apapun itu menurut aku nih ya, Joko ini tuh gugur sebagai pahlawan sih. Karena banyak banget yang dirugikan atas kepergian Joko ini, yang mengartikan ya kalau keberadaannya itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena di keluarganya dia yang sebagai tulang punggung untuk bapak dan ibunya. Di sekolah pun dia yang menjadi motivasi untuk murid-muridnya yang udah dia latih sejak dini untuk bersinar di bidang olahraga tuh, terutama di pencak silat. Dan mungkin masih banyak prestasi dan jasa baiknya yang lain yang masih belum ke-up. Ya semoga semua kebaikannya ini jadi bekal amalnya di sana. Dan semoga Joko ini ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Dan juga karena kasus ini yang berawal dari pinjol, dan sebenarnya ya kasus-kasus kayak gini tuh rawan banget terjadi di sekitaran kita. Makanya nih ya harapan aku semoga banget nih dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga apapun masalahnya jangan sampai berhadapan dengan masalah pinjol. Kalaupun pinjol yang jadi pilihan terakhir ya, semoga kita bisa menggunakan pinjol secara bijak. Karena menurut aku ya yang salah itu bukan pinjolnya, tapi ya kitanya. Karena itu cuma soal mindset sih. Ibarat kita yang fobia laut ya, dan kita berusaha menghilangkan laut dari bumi ya nggak mungkin kan. Nah jadi jalan keluarnya ya cukup jauhin laut. Karena kalau kita yang fobia laut, yang berpikir melenyapkan laut ya, itu kita sedang mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Nah daripada buang-buang energi, lebih baik kontrol apa yang bisa kita kontrol, ya diri kita sendiri. Oke lah, udah kepanjangan aku bacotnya. Jadi sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.